dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-11 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Secara filosofi kan kita membuat persyaratan calon itu kan ingin mendapatkan kualitas calon yang baik gitu. Nah cuma dalam praktik ya pemenuhan persyaratan itu dalam kerangka pendekatannya sifatnya administratif, lengkap tidak lengkap, memenuhi atau tidak memenuhi. Saya malah berpikir ingin merombak mengubah cara berpikir kita bahwa sebenarnya syarat calon tuh nggak perlu banyak, karena itu justru digunakan sebagai cara kita jegal menjegal pasangan calon, Pak. Itu di praktik kayak pilkada, syarat-syarat itu bisa dirubah loh, Pak. Pengadilan negeri mengeluarkan tidak pilot, begitu nyampe di MK dia rubah syarat itu, Pak, dan itu jadi syarat mendiskualifikasi pasangan calon gitu. Pres seperti Amerika, Donald Trump aja udah terpidana, nggak apa-apa tuh nyapres. Oh iya kan, artinya kan nggak perlu sebenarnya syarat-syarat yang banyak ini, Pak, kalau hanya digunakan untuk jegal menjegal gitu. Yang namanya lembaga demokrasi, pasti semua lembaga tersebut punya keterbatasan kewenangan, Pak. Menurut Pak Heri selaku incumbent, apakah selama ini rekomendasi ombudsman tersebut telah ditindaklanjuti? Dan kalaupun tidak ditindaklanjuti, saya tanya ke Bapak selaku calon incumbent, apakah karena ditindaklanjuti karena kewenangannya yang terbatas atau karena ombudsman yang tidak dipercaya oleh lembaga terlapor? Pak Wamen melalui forum ini, melalui pimpinan, kami mohon minta data untuk pertemuan berikutnya terkait dengan mekanisme terkait dengan penetapan kawasan hutan ini, apa yang kemudian menjadi pertimbangannya. Karena kalau kita bandingkan dengan data yang juga Pak Wamen sampaikan terkait dengan penyelesaian pemukiman di kawasan hutan, justru itu berbanding terbalik dengan penetapan kawasan hutan, Pak. Kalau progres tadi itu sangat cepat, tapi penyelesaian pemukiman di kawasan hutan yang hanya total 174.000 hektar, itu baru diselesaikan 51,4 hektar, Pak, dan dalam proses masih 48,6%. Itu kenapa lambat, Pak? Dapil saya di Kabupaten Malang itu paling banyak nih, Pak, masalah-masalah terkait dengan pemukiman di kawasan hutan, Pak. Termasuk tadi yang Pak Rohmin sampaikan, bahkan masyarakat rakyat yang sebelum Indonesia merdeka sudah tinggal di tempat itu tempatnya juga masuk dalam kawasan hutan, Pak. Instruksi dikit, Pak Wamen. Izin pimpinan, boleh pimpinan. Mohon izin dikit. Di Malang itu, Pak Wamen, bahkan sebentar, Pak. Bahkan telah bermukim sebelum Indonesia merdeka. Udah 3 generasi, Pak. Boleh. Udah nanti di ini aja. Ya. Silakan. Prinsip Langsung bisa aja diusulkan, Pak. Prinsip bisa diusulkan kepada kami dan nanti kita akan sudah proses. diusulkan tapi belum ditindaklanjuti sampai sekarang. Perlindungan terhadap pekerja tersebut belum optimal. Setidaknya kami melihat ada hal substantif yang perlu kita perjelas dan perkuat perlindungan hukumnya terhadap warga negara kita yang bekerja sebagai pekerja lepas ini, pekerja gig ini, yang kaitannya dengan definisi kemitraan, status kemitraan. Misalnya tadi Mbak menyampaikan seperti Gojek, Grab, terus Uber. Nah itu kan mereka kan dengan pengendaranya itu kan statusnya kemitraan. Nah seharusnya kalau berada dalam status kemitraan harusnya kan berada dalam posisi yang sejajar, termasuk dalam hal terkaitannya dengan kesetaraan dalam atau pada saat melakukan negosiasi kontrak.
Dan seizin sidang Dewan, kami menutup rapat paripurna ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.